Assalamualaikum teman-teman. Hai, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membantu menjelaskan tentang apa itu infeksi saluran nafas atas. Dan kami juga akan menjelaskan bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, bagaimana cara penanganannya, dan obat apa yang dapat dikonsumsi saat menderita ISPA itu sendiri. Infeksi saluran nafas atau yang biasa dikenal dengan ISPA merupakan suatu infeksi bakteri yang umumnya menyerang pada rongga hidung, tenggorokan, dan saluran nafas. Biasanya, ISPA ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa adanya penanganan. Nafas atas bisa terjadi karena bakteri Streptococcus pneumoniae dan grup A beta hemolytic Streptococcus yang dapat menyebabkan otitis media dan faringitis. Kami juga akan membantu menjelaskan bagaimana sih gejala yang dirasakan oleh penderita otitis media dan faringitis. Faringitis adalah peradangan pada selaput lendir yang melapisi bagian belakang tenggorokan maupun faring. Peradangan ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan, kekeringan, dan kesulitan menelan. Faringitis dapat disebabkan akibat infeksi maupun non-infeksi. Faringitis adalah kondisi umum yang jarang berkembang menjadi penyakit serius. Peradangan ini biasanya bisa sembuh dalam sendirinya dalam waktu kurang lebih dari seminggu. Penyebab faringitis biasanya disebabkan oleh infeksi virus maupun infeksi bakteri. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena faringitis, biasanya seperti udara yang dingin, konsumsi alkohol yang berlebihan, turunnya daya tahan tubuh, dan konsumsi makanan yang kurang bergizi. Gejala-gejala yang bisa mengakibatkan faringitis seperti radang tenggorokan ditandai dengan demam yang mendadak, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, mual, dan amandel berwarna merah dan edema. Media berasal dari bahasa Latin yaitu oto telinga, itis peradangan, dan medi tengah, yang berarti peradangan pada telinga tengah. Otitis media akut biasanya mengikuti infeksi virus saluran pernapasan atas yang merusak aparatus mukosiliar dan menyebabkan disfungsi tuba eustachius di telinga tengah, sehingga ruang telinga tengah tersumbat oleh cairan dan menghasilkan membran timpani yang menonjol dan eritematosa. Penyebabnya itu diantaranya virus, RSV, influenza virus atau adenovirus, dan enterovirus. Selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Yang pertama, ada penonjolan membran timpani. Yang kedua, ada otalgia atau dianggap sedang atau berat jika nyeri berlangsung setidaknya 48 jam. Yang ketiga, ada otorea, telinga mengeluarkan cairan. Dan yang keempat, ada demam. Dianggap parah jika suhu 39 Celcius atau lebih tinggi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Yang pertama, kenakan masker ketika berada di luar rumah. 2. Pertahankan olahraga di dalam ruangan. 3. Pastikan tubuh terhidrasi dengan minum 2 liter air setiap harinya. 4. Hindari kontak langsung dengan orang yang menunjukkan gejala ISPA. Dan yang terakhir, mandi atau bersih-bersih setelah berpergian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit faringitis. Yang pertama, ada rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, terutama sebelum makan atau sesudah makan, sesudah ke toilet, serta setelah batuk dan bersin. 2. Hindari menyentuh area wajah dengan tangan yang tidak higienis. Yang ketiga, selalu untuk menutup mulut atau dengan tisu atau dengan tangan pada saat batuk, dan jangan berbagi peralatan makanan minuman atau peralatan mandi dengan penderita faringitis. Dan yang terakhir, yang kelima, hentikan kebiasaan merokok. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah otitis media. Yang pertama, ada terapi antimikroba yang diberikan secara rasional untuk menghindari resiko resistensi. Yang kedua, vaksinasi yang lengkap dan rutin. Yang ketiga, pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan. Yang keempat, menghindari faktor
pencetus rinitis alergi, dan yang terakhir yang kelima melengkapi imunisasi termasuk vaksin pneumokokus dan vaksin influenza. Untuk faringitis, kita dapat mengobati dengan menggunakan antibakterial atau antibiotik dengan lini pertama yaitu phenoxymethyl penicillin dengan dosis pada anak yaitu 250 mg 2 kali sehari via oral dan pada dewasa yaitu 500 mg 2 kali sehari via oral. Selain itu, kita dapat mengkonsumsi amoxicillin dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari. Penicillin ini dapat menimbulkan diare, mual, muntah, dan hipersensitivitas pada tubuh. Jika terjadi hipersensitivitas berlebih, seperti timbulnya ruam, terjadinya alergi, atau terjadi reaksi seperti pada penyakit serum, maka pengobatan sebelumnya dihentikan dan diganti menggunakan cefadroxil dengan dosis 30 mg per kilogram berat badan 1 kali sehari atau menggunakan clindamycin dengan dosis 7 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari. Dosis antibiotik otitis media itu ada 4. Yang pertama ada amoxicillin. Untuk dosis orang dewasanya 3 kali 500 mg per hari selama 10-14 hari. Sedangkan untuk anak-anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 dosis per harinya. Yang kedua ada trimethoprim sulfamethoxazole. Untuk dosis orang dewasanya 2 kali 160 mg TPM per hari. Sedangkan untuk anak-anak 8-20 mg TPM per kilogram berat badan per hari dibagi 2 dosis per harinya. Yang ketiga ada amoxicillin asam klavonat. Untuk dosis orang dewasanya 3 kali 500 mg per harinya. Sedangkan untuk anak-anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 dosis per harinya. Yang terakhir ada erythromycin. Untuk dosis orang dewasanya 4 kali 500 mg per hari. Sedangkan untuk anak-anak 25-50 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 4 dosis per harinya.